Jadi satu-satunya dan prioritas utama yang diteriakkan rakyat kan, baik di kedai kopi maupun di mana-mana, itu kan parcok untuk berbenah di reformasi. Jadi bukan lagi jadi alat politiknya, alat membungkam demokrasi yang seperti dilakukan oleh Joko Widodo gitu loh. Bagaimana mungkin Indonesia jadi Indonesia emas kalau demokrasi itu dibungkam? Yang bebas berbicara hanya Termul, Projo, Jokowi Mania dan lainnya, relawan-relawan Jokowi itu yang bebas. Ya, ini saya kasih contoh ini mengenai keparcokan Kapolri sekarang, Listio Sigit itu. Jadi di makamnya orang yang diakui sebagai bapaknya Jokowi itu, Wijiatno itu, Wijiatno, tertulis di makamnya tertulis gini, meninggal tahun 2000. Padahal saya punya saksi ketika Sigit jadi Kapolresta Surakarta, itu ada anak buahnya namanya Pak Warno, harapannya Pak Warno Cino gitu kan. Itu cerita ke saya, itu bohong Jokowi. Tahun 2000 itu kan ditulisnya meninggal tahun 2000 gitu ya. Oh, di kuburannya, di nisannya itu meninggal tahun 2000. Ya, padahal Warno Cino ini menangkap Wijiatno itu setelah Jokowi jadi wali kota. Berarti setelah 2005? Iya. Siapa namanya? Cino. Warno Cino. Warno Cino ini polisi. Bawahannya Listio Sigit Prabowo pada saat Kapolresta Solo. Iya. Jadi setelah pada saat Jokowi jadi wali kota, bapaknya itu judi di pinggir jalan. Bapaknya namanya siapa? Wijiatno. Yang diakui bapaknya Wijiatno itu tertangkap main judi. Main judi di pinggir jalan. Tangkaplah sama Warno Cino ini. Warno Cino apanya pangkatnya apa? Ya waktu itu bangsa rendah lah ya Mas. Rendah ya, brigadir semacamnya lah gitu. Terus ditangkap, tapi terus dia langsung ditelepon sama Kapolrestanya ya Sigit ini. Oh, si Sigit inilah. Si Listio Sigit inilah Kapolri sekarang ini menelpon Warno Cino, anak buahnya untuk dilepaskan. Kamu nggak tahu itu anaknya. Itu bapaknya. Bapaknya wali kota. Nah, perhatian saya atau fokus saya kan berarti Jokowi bohong menuliskan angka 2000 itu sebagai. Padahal di nisannya ditulis meninggal tahun 2000. Yang diakuinya sebagai bapaknya ini Wijiatno. Iya. Sampai sekarang juga masih ada nisannya. Sampai sekarang yang namanya Warno Cino itu juga masih hidup. Gitu. Jadi kalau cerita ini benar, maka Listio Sigit Prabowo ini banyak sekali jasanya sama keluarga Jokowi. Udah terlibat sejak di Solo. Gitu. Pantasan dibawa menjadi setelah dia presiden, kan dibawa jadi ajudannya ya. Listio Sigit Prabowo ini dibawa jadi ajudannya ke pusat ya, ajudannya Jokowi langsung jadi Kapolri ya. Pokoknya karirnya moncer ya, meroket gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada prestasinya Listio Sigit ini ya. Ya mungkin ada tapi saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah kebrengsekannya Listio Sigit sebagai Kapolresta itu. Gitu. Ya. Bagaimana tanggapanmu Listio Sigit Prabowo? Ya. Bagaimana bisa membantah ini nggak gitu loh? Apa benar yang diakui oleh Jokowi sebagai ayahnya Wijiatno itu meninggal tahun 2000 atau tahun 2005-an ya ke atas, malah masih tertangkap main judi? Judi apa itu? Judi pinggir jalan itu namanya opjok. Kayak dadu gitu. Oh, dadu. Pegiat media sosial sekaligus aktivis Dr. Tifauzia Tias Kusuma atau yang lebih dikenal sebagai Dr. Tifa mengumumkan kondisi terkini Bambang Tri Mulyono. Dr. Tifa menyebut dirinya bersama Roy Suryo dan Desmond Sianipar bertemu di kediaman Bambang Tri di Blora, Jawa Tengah. Pertemuan itu sekaligus membantah kabar Bambang Tri disembunyikan hingga dirumorkan meninggal dunia. Alhamdulillah RRT berjumpa dengan Bambang Tri sekeluarga. Bambang Tri dari LP Sragen atas kriminalisasi biadab yang dilakukan oleh Joko Widodo. Banyak sekali rumor yang mengatakan Bambang Tri diamankan, disimpan, disembunyikan hingga sudah meninggal, ungkap Dr. Tifa dikutip Warta Kota dari akun X miliknya. Dr. Tifa menyebut kondisi Bambang Tri saat ini sehat meskipun tubuhnya lebih kurus usai bebas dari penjara. Kami RRT membuktikan Alhamdulillah Bambang Tri baik-baik saja, sehat, lebih kurus tentu saja karena makanan di penjara bagaimana sih gizinya? Ya tapi lebih putih, ya pastinya karena jarang terkena sinar matahari di balik jeruji besi selama bertahun-tahun. Menurut Dr. Tifa, Bambang Tri akan berkolaborasi dengan RRT untuk memberikan testimoni dan keterangan dalam buku yang sedang mereka susun. Sebelumnya diberitakan, penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono akhirnya menghirup udara segar setelah meringkuk di penjara selama bertahun-tahun. Bambang Tri dinyatakan bebas bersyarat oleh Lapas Kelas 2A Kabupaten Sragen. Bambang Tri selama ini dikenal sebagai sosok kontroversial karena menuding ijazah Jokowi tidak sah. Dalam bukunya,
Dia juga menjelaskan latar belakang Jokowi yang salah satunya dituding menggunakan identitas orang lain. Bebas bersyarat terhadap Bambang Trimulyono berdasarkan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Jenderal Purnawirawan Agus Andrianto Indonesia nomor PAS 951.PK.05.03 tahun 2025 tentang pembebasan bersyarat narapidana. Keputusan itu dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta 12 Juni 2025. Kepala Lapas Kelas 2A Sragen Muhammad Maulana menyampaikan, pembebasan bersyarat ini diberikan setelah yang bersangkutan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan perundang-undangan. Dia menuturkan, pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak warga binaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022. Kami berharap dengan adanya pembebasan bersyarat ini, yang bersangkutan dapat beradaptasi kembali di tengah masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Sebelum bebas, Bambang Tri juga telah mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian selama menjalani masa pidana. Dalam pembebasan bersyarat ini, terang Kalapas Kelas 2A Sragen, yang bersangkutan tetap akan berada dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang. Dia menerangkan, Lapas Kelas 2A Sragen berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pembinaan dan reintegrasi sosial agar warga binaan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum. Seperti diketahui, Bambang Tri divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surakarta atas perkara ujaran kebencian, Undang-Undang ITE, dan penistaan agama. Setelah pengajuan kasasi, Bambang Tri divonis penjara 4 tahun oleh Pengadilan Tinggi Negeri Semarang. Penulis buku Jokowi Undercover itu telah menjalani masa tahanan selama 2 tahun di Lapas Kelas 2A Sragen. Diberitakan terbidana kasus penyebaran berita bohong melalui podcast bersama Gus Nur, Bambang Trimulyono merasa